sekarang PNS sekarang tuh udah wah kaya, ya kan? Kalau dulu dibatasi, karena dia PNS itu dia cukup-cukupan aja. Dia cuma dikasih gaji yang pas-pasan, tapi ada tunjangannya banyak. Makanya orang tua saya tuh kepengennya tuh saya tuh jadi PNS. Tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kesehatan. Itulah seorang PNS itu. Kena tunjang semuanya. Ya Bu ya? Iya kan? Iya kan? Itulah seorang PNS dulu, makanya orang tua saya tuh pengen anaknya jadi PNS. Biar dapat tunjang. Nah. Ada yang suka makan tunjang? Kalau kono tunjang sama makan tunjang berbeda. Kalau setunjang suka. Kalau enggak tunjang enggak ada kan? Jangan lagi ya? Enggak loma ada, Pak. Jangan. Kita nggak perlu yang begitu-begitu. Kita perlu kasih sayang aja. Nah, buat kita bahagia ya Bu ya. Nah, pengen kaya atau pengen senang Bu? Senang. Hah? Senang, Pak. Pengen senang ya? Kenapa pengen senang? Pengen senang lebih nyaman aja. Hah? Ini sambil edukasi kita ya. Pengen kaya atau pengen senang? Kaya malah hati hancur. Hah? Pengen kaya atau pengen senang? Senang. Sepakat ya, kita ini adalah orang yang senang, bukan orang kaya. Karena kaya itu milik Allah, milik yang di atas. Semua dia punya. Kalau kita pengen menjadi orang senang. Karena orang kaya belum tahu senang ya Bu ya. Hah? Kalau orang senang, ya, orang senang pasti dia kaya hati. Oke? Setuju ya? Kita tuh pengen jadi orang yang senang. Jadi berusaha kita untuk ikhlas, ya, ikhlas dan tetap berusaha istiqomah. Nah, ikhlas. Suruh. Ya, kalau itu ya ada versi itu, ya. Nah, kita ambil orang tuh pakor, gitu kan? Ya kan? Kalau partai diambil orang apa namanya? Muldokor. Kalau partai diambil orang apa namanya? Muldokor. Itu kan kemarin kan Demokrat diambil partainya kan? Iya. Itu saya cerita tadi. Oh ya. Ya, sekarang nggak jadi. Kalah Pak Muldokor dengan Pak AHY. Bukan pelakor ya. Itu ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kita sepakat tadi kita pengen senang, ya. Makanya saya ingin berharap kita semua di sini paling tidak kita bertanya pada diri kita sendiri pada setiap harinya tuh, apakah kita hari ini bahagia? Harus bahagia. Ya. Ya. Jadi setiap hari kita bisa usahakan kita berpikiran kita itu bahagia. Contoh nanti ibu-ibu harus sering tanya kepada anak-anak kita semua. Ini adik-adik kita nih ya. Ini anak-anak kita nih, anak-anak generasi penerus bangsa. Pak, kalau saya Pak, anak saya selalu bertanya sama saya Pak. Saya jarang Pak. Iya. Dia selalu bertanya Pak. Gimana saya ke depannya Mak? Nah, dia sekarang udah kelas 2 SMA Pak. Nah, dia bertanya ke depannya kayak mana dia nanti. Kayak mana dia nanti? Ya itu dia Pak. Dia berharap dia berhasil Pak. Dorong terus. Ya, dia dorong terus, semangat, kasih dia semangat karena di luar sana itu besar. Pekanbaru itu bukan hanya segini, rezeki itu bukan hanya di sini, di laut, di udara, ya, di tanah, ya, di mana-mana rezeki itu ada. Nanti saya kasihkan materinya tentang rezeki. Makanya jangan khawatir. Yang penting kita sekarang dorong anak-anak ini, makanya ada program PKH, anak-anak ini menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang bersekolah. Jangan putus sekolah. Kenapa? Kalau putus sekolah tuh nggak ada harapan lagi. Kenapa? Susah kita. Mau kemana susah, mau ngapain susah, mau melamar kerja tamat SD susah. Yang ada nanti petani, tukang. Ya, tukang itu bukan yang nggak mulia. Mulia, tukang itu tukang bangunan. Asal jangan nukangi aja. Ya. Nah, tukang rusak, tukang rusuh, tukang ini itu nggak baik. Ya, nukangi orang juga nggak baik. Ya. Nah, sikit-sikit tukangi digangguin orang, tukangi ramah rubuh orang kan nggak boleh. Ya. Tukang itu juga bagus, tukang bangunan. Saya banyak anggota tukang bangunan. Ya. Rata-rata tukang bangunan. Anggota-anggota saya ikut sama saya. Jadi mulia. Apalagi di hari Sabtu paling mulia, yang paling bahagia dia. Hari Sabtu. Ya, itu ya. Ibu ya. Tadi saya sampaikan juga anak-anak ini sepakat kita bagaimana dia bisa menjadi orang-orang generasi penerus bangsa yang handal, yang tangguh. Dimulai dari sekarang.
pendidikan anak itu dari lingkungan keluarga dulu, baru lingkungan yang agak besar nih, tempat tinggal. Keluarga dulu, tempat tinggal, setelah tempat tinggal nanti baru kita tempuh dia, kita tempah dia sebagai anak-anak, tentunya anak-anak yang soleh dulu dasarnya. Kalau dia nggak soleh, payah kita tak balik dia. Jadi tempuh itu kasih dia pendidikan yang sebaik-baiknya. Ini nggak baik nih kalau kayak gini. Kalau lengah-lengah mamanya dikasih anaknya main game, ini nggak baik. Ini contoh yang nggak baik. Jangan dibuat. Ada nggak dari kita seperti itu? Ada. Saya punya teman, punya lihat. Ya, bapak sama mamanya mau bergelut, kasihnya pun mau ngobrol, maksudnya salah, mau ngobrol. Bapak sama mamanya mau ngobrol. Ya, ini anak pula balik mundar-mandir pening mamanya atau bapaknya. Kasih handphone dulu, bukaan YouTube dulu. Nih kau tonton. Lengah anaknya, bapaknya ngobrol lah sama mamanya. Bener nggak? Kita kira-kira tuh pendidikan yang benar apa yang salah? Ada kejadian kayak gitu nggak di kita? Aduh, jujur aja lah. Ada. Itu jangan dibuat lagi. Kalau anak kan tanya lo godang, Pak. Yang kau godang tuh salah wak tuh. Tak pandainya tuh. Ya? Pandai di luar sana. Ya? Nah, tahunya tuh. Pandai tuh kok. Tahu nyebutin orang, Pak. Ya, jadi itu jangan dikasih ajar, jangan dibiasakan. Dengan handphone gadget ini, Bu. Nih gadget Android ya. Semua ada di sini. Inilah yang merusak. Kita sekarang musuh itu datangnya bukan dari langsung ke sini, datang dari laut ke pinggir sungai, serang. Itu zaman dulu. Zaman Nabi, zaman kolonial Belanda, zaman Jepang, itu zaman dulu. Kita bertempur fisik. Sekarang kita bertempur itu ini. Ini ya tempat kita bertempur. Kenapa? Contoh aja lah. Kemarin Pilpres kita, banyak informasi dari handphone itu, informasi yang hoax, yang tidak benar, yang propaganda. Kita dengar, kita baca, berkelahi kita nanti sama tetangga. Enggak gitu loh, gini kan kita baca. Yang orang baca gini lagi, berkelahi. Gara-gara ini jadi bisa kita berbeda pandangan, berbeda persepsi ketika kita melihat. Hati-hati dengan ini. Ini anak-anak main-main game, main-main apa namanya? Gadget ini, YouTube itu. Kalau ibu-ibu tengok YouTube itu bukannya, perhatikan saja YouTube yang main-main anak-anak itu kan negeri, mereka kan budaya Eropa, bukan Asia. Mereka main tapi main lempar-lempar, kekerasan yang diajarinya. Orang tua mungkin mau dilempar di situ. Dengan tengok aja permainannya tuh, permainan anak-anak kok dia main bola-bola, main mobil-mobilan tapi main tabrak, main lempar, dia diinjak-injak, terus perkataan-perkataan yang bukan, tidak pantas didengar oleh anak-anak kita yang seumuran seperti ini. Tapi kalau Pak Aswendi dengerin itu udah aman, ada masalah. Kita bisa menentukan ini baik atau buruk. Kalau anak-anak ini kan belum apa, ibaratnya kaset kosong, makan nggak kita? Ya, dia menangkap saja, dia kaset kosong. Ibaratnya kita beli kaset masih kosong, habis itu dia rekam. Dia merekam sendiri apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, dia merekam dengan panca indera yang dimilikinya. Ya. Dan di situlah edukasinya. Coba dia direkamkan, dia sehari-hari dibawa dia ke masjid ataupun diputarkan kaset pengajian saja. Ya, kalau kita agama Islam pengajian saja. Rekam dia, ingat dia tuh pada besarnya nanti dia ingat, oh pada ayat ini ingat. Nah, ini enggak mainan-mainan seperti ini yang kita dengar. Yang ada, tahu nggak nanti? Yang ada, dia adik-beradik dia bisa kelahi. Mau kemana? Nah, nggak jauh-jauh deh. Ini kalau kita ambil nih, arah nih. Bener nggak? Ngamuk dia. Anak-anak gitu semua kan? Anak saya juga kayak gitu, bukan?